Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman gua. Minggu lalu gua ikut sebuah event yang namanya Global Source Electronic Indonesia nih. Minggu lalu gua ikut dan gue mau cerita nih pengalaman gua. Teman-teman siapa yang datang ke event ini? Ini event diadakan di JCC. Jadi intinya event ini adalah ada banyak produsen dan juga supplier ataupun distributor lah ya yang besar. Eh, Mereka melakukan pameran di Indonesia, di mana mereka menjual produknya mereka yang mayoritas isinya adalah elektronik, di mana teman-teman bisa membeli produk mereka tentunya dalam kuantiti yang besar karena bukan ngecer nih nilainya, ada minimal 500 pieces, 1000 pieces, ada minimum kemarin ada 5000 pieces gitu kan. Intinya nilai-nilainya gede yang belinya bal-balan lah gitu. Grosir lah kurang lebih kita sebutnya. Dan teman-teman bisa mengcustom brand teman-teman dalam produk-produknya mereka. Jadi teman-teman bisa build brand sendiri dalam produk elektronik yang dari China ini. Jadi kurang lebih seperti itu eventnya. Jadi mempermudah kita daripada ribet harus ke China, nyari-nyari barang, belum lagi bingung bahasa, bingung lokasi, biaya. Nah, sekarang didatangkan produsen dan distributor besarnya ke Indonesia, ke Jakarta. Kita bisa dapetin akses, dapetin harga, dan bisa membeli produknya untuk diimport dan dijual lagi di Indonesia. Kurang lebih eventnya kayak begitu. Kenapa gue ke sana? Karena sebagai digital marketer, banyak banget gue sudah berinteraksi dengan owner dan banyak dapat stimulan, banyak dapat dorongan untuk bisa membuild brand sendiri. Dan kayaknya oke juga kalau gue bisa build sebuah brand dan mencari-cari produk apa yang punya potensi, punya peluang, punya market yang untuk bisa di-build ya. Yang kira-kira ini masih hijau nih marketnya ya dengan produk yang bisa masuk. Dan ini salah satu event yang gue visit untuk melihat dan mengobservasi hal tersebut. Dan belum tahu juga ke depannya gimana. Event ini berlangsung 3 hari dan gue datang di hari terakhirnya. Dan kemarin itu nggak terlalu rame, gue juga nggak tahu apakah gue mungkin salah hari atau gimana, tapi dari promosinya kelihatannya crowd rame pas gue dateng. Nggak terlalu rame, so-so aja, biasa aja. Dan yang menarik adalah biasanya hari terakhir itu mereka suka menjual produk mereka. Dan bener aja, gue menemukan beberapa produk yang gue bisa beli nih. Tapi kayaknya mahal ya. Pas gue tanya murah banget dan mereka jualnya benar-benar murah banget. Kenapa mereka menjual? Biar ketika mereka pulang balik ke China, mereka nggak usah kena bagasi, jadi mereka jual aja gitu kan di hari terakhir. Jadi kalau teman-teman mau datang event serupa, mungkin bisa mempertimbangkan di hari terakhir. Dari event ini, gua menyimpulkan ada 2 hal dan ini gue mau sharing ke teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman misalkan punya niatan atau sedang menjual produk dari China khususnya elektronik yang di custom dengan brand teman-teman, tentu teman-teman hal ini akan jadi satu challenging, nggak besar tapi jadi challenging lah, yaitu terkait dengan capital atau permodalan. Teman-teman ketika membeli produk ini nggak bisa beli sedikit-sedikit atau ecer, belinya pasti dalam jumlah besar dan ada minimum order quantity, persyaratan dari mereka. Sehingga bisa muat dalam satu misalkan packaging dan bisa dikirimkan dengan biaya yang masuk akal. Nah, biaya pengiriman dan sebagainya teman-teman harus hitung juga gitu kan sebagai harga atau modal untuk teman-teman bisa memperoleh produk tersebut. Dan ini nilainya kalau gue hitung-hitung kemarin paling nggak di range puluhan juta lah untuk lo bisa mendapatkan barang tersebut. Ada yang bisa custom varian, jadi ke satu supplier atau distributor ini teman-teman, gue mau produk A, B, C di random satu orderan dikirim ke gua. Itu ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang minimum ordernya itu misalkan 500 itu per satu SKU. Satu SKU 500. Kalau lu mau produk lain lagi, misalnya beda warna itu berbeda SKU gitu kan. Nah, jadi kan misalnya kalau kalau satu model ada 5 warna aja, dia 500, udah berapa kan? Udah lumayan dikali harganya. Belum shippingnya, belum izin dan lain-lainnya ya.
Nah, ini hal permodal ini jadi challenging. Otomatis teman-teman dengan modal terbatas, teman-teman nggak bisa masuk nih. Jadi yang punya permodalan yang cukup aja yang bisa melakukan proses dagang ini. Nah, dengan kondisi ini teman-teman perlu pahami bahwa ini kan kondisinya adalah cash berubah menjadi barang. Jadi uang teman-teman, modal teman-teman jadi bentuknya barang nih. Nah, sehingga yang gue highlight yang kedua adalah kemampuan keahlian untuk bisa mendistribusikan produk tersebut di lokal. Dalam hal ini adalah menjual. Bagaimana teman-teman bisa menjual produk tersebut. Jadi penting untuk teman-teman bisa memikirkan strategi marketing dan sales di awal bahkan sebelum teman-teman membeli atau mengorder produk tersebut dari China. Dipikirin dulu, gue mau ngapain nih untuk bisa, misalkan teman-teman order ada 1000 pieces nih, satu yang kemarin yang lagi banyak itu adalah TWS gitu kan. Ini produk gimana caranya untuk gue bisa ngelepas 1000 ini nih. Kalau gue nggak bisa menjual kan otomatis duit gue nyangkut nih jadi di barang. Itu dipikirin di awal, bagaimana cara menjualnya. Betul, memang ada hitung-hitungan matematika, kalau gue jual 50%-nya aja udah balik gitu, atau jual 30%-nya aja modal keseluruhan udah balik karena harganya murah gitu. Betul ada hitung-hitungan kayak gitu, tapi secara sehat akan lebih baik teman-teman memikirkan bagaimana bisa melepas di atas 50%, bahkan mendekati 100% produk tersebut. Sehingga enak secara cash flow dan modal balik dan teman-teman dapat profit. Intinya teman-teman perlu tahu strateginya. Nah, dalam hal ini pendekatan atau strategi digital marketing teman-teman perlu disiapkan dari awal. Apakah mau lewat konten, lewat live, lewat e-commerce, lewat marketplace, bagaimana isi kontennya, cara menjualnya, promosinya, bundlingnya, pricing point-nya, atau kapan harus bisa memberikan promo menarik, penawaran yang menarik, offering, dan yang perlu di-highlight adalah teman-teman harus bisa membuat sesuatu yang beda. Ada banyak orang lain yang juga mengambil produk yang sama dengan brand yang berbeda. Apa bedanya? Kenapa market harus beli di lu? Teman-teman harus pikirin itu. Kalau enggak, teman-teman cuman membanjiri Indonesia dengan produk serupa beda nama doang. Dan teman-teman secara di market sama levelingnya dengan kompetitor gitu. Akan sulit untuk bisa menjual kalau teman-teman hanya ambil produk kemudian ditempelin brand. Value-nya apa gitu. Karena sebelah juga jual produk yang sama. Itu jadi PR. Kalau teman-teman sulit untuk bisa melakukan pendekatan digital marketing, teman-teman bisa konsultasi dengan digital marketing teman-teman. Itu aja cerita dari gue, semoga bermanfaat. Bye.